Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Multazimah Syariah, kemudian Sulfitri dan Muhammad Akram. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa dalam pengembangan kompetensi akademik profesional, seorang guru melakukan penelitian dan penulisan? Jawabannya adalah seorang guru melakukan penelitian dan penulisan itu sebagai bagian dari pengembangan kompetensi akademik profesional mereka. Karena itu memungkinkan mereka untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka, mengeksplorasi metode pengajaran baru, dan berbagai penemuan mereka dengan sesama pendidik. Hal ini tentu membantu mereka meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa peran asosiasi profesi dalam pengembangan dan pengawasan kode etik guru? Jawabannya yaitu asosiasi profesi memiliki peran kunci dalam pengembangan dan pengawasan kode etik guru. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kode etik yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari guru. Selain itu, asosiasi profesi juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kode etik tersebut, memberikan pelatihan kepada guru, dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Hal ini tentu membantu memastikan bahwa guru menjaga profesionalisme dan integritas dalam praktik mengajar mereka. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana perubahan sosial dan teknologi mempengaruhi relevansi dan penerapan kode etik profesi guru saat ini. Berikan contoh yang konkret. Perubahan sosial dan teknologi telah mempengaruhi relevansi dan penetapan kode etik profesi guru saat ini dengan berbagai cara. Beberapa caranya yaitu yang pertama, melalui komunikasi digital. Kemajuan teknologi telah mengubah cara komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Guru sekarang harus memperhatikan etika dalam penggunaan media sosial, email, dan platform komunikasi online lainnya. Kemudian yang kedua, privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, guru harus memperhatikan privasi dan keamanan data siswa. Para guru harus memastikan bahwa informasi pribadi siswa disimpan dan diakses dengan aman sesuai dengan regulasi privasi data yang berlaku. Kemudian yang ketiga, multikulturalisme dan inklusi. Perubahan sosial yang menuju ke arah masyarakat yang lebih multikultural dan inklusif mempengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswa dari latar belakang yang beragam. Guru harus memperhatikan keberagaman budaya, bahasa, dan kebutuhan khusus siswa dalam praktik mengajar mereka. Kemudian yang keempat, yang terakhir, etika dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Maka dengan demikian, perubahan sosial dan teknologi mempengaruhi relevansi dan penerapan kode etik profesi guru dengan memunculkan tantangan baru yang harus diatasi agar guru tetap berperilaku etis dalam praktik mengajarnya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara memastikan keadilan dan perlakuan terhadap siswa dengan latar belakang siswa yang berbeda? Memastikan keadilan dalam perlakuan terhadap siswa dengan latar belakang yang berbeda melibatkan serangkaian langkah yang berfokus pada pengakuan, penghormatan, dan dukungan terhadap keberagaman tersebut. Adapun cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama adalah pengakuan dan kesadaran. Penting bagi seorang guru untuk mengakui dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman latar belakang siswa, termasuk perbedaan budaya, bahasa, agama, dan kebutuhan khusus. Ini tentu membantu guru untuk menghindari prasangka dan diskriminasi yang mungkin timbul. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis budaya.
Guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang mencerminkan dan menghormati keberagaman siswa. Ini tentu bisa mencakup penggunaan materi ajar yang relevan dengan budaya siswa, serta menyediakan ruang untuk siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka. Kemudian yang ketiga adalah dukungan individual. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan bakat unik. Maka dari itu, guru harus memberikan dukungan individual sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu dalam hal pembelajaran, pengembangan keterampilan sosial, ataupun dengan dukungan emosional. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas dalam penilaian. Mengakui bahwa siswa memiliki latar belakang yang berbeda, maka guru dapat menggunakan berbagai metode penelitian yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka secara beragam. Kemudian yang kelima adalah kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Dengan melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam proses pendidikan, tentu dapat membantu guru dalam memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan profesional. Guru dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada keadilan, inklusi, dan kesetaraan. Hal ini tentu membantu mereka memperkuat keterampilan dan pengetahuan mereka dalam merespon kebutuhan siswa dengan beragam latar belakang. Nah, dengan menerapkan beberapa pendekatan yang holistik dan inklusif seperti tadi, maka guru dapat memastikan bahwa setiap siswa diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dengan pertanyaan seperti yang dijelaskan pada materi kelompok 9 tentang kode etik guru. Nah, apa yang sangat mempengaruhi keberhasilan guru dalam penerapan kode etik? Coba jelaskan. Jadi, keberhasilan guru dalam menerapkan poin kode etik profesi keguruan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek pribadi, lingkungan kerja, dukungan sistemik, dan budaya organisasi. Berikut adalah beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan tersebut. Yang pertama, pemahaman dan kesadaran tentang kode etik. Guru perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang isi dan pentingnya kode etik. Karena guru yang memahami dan menghargai pentingnya kode etik lebih cenderung untuk menerapkannya secara konsisten. Yang kedua, kepemimpinan dan teladan dari atasan. Kepala sekolah dan pemimpin pendidikan yang mencontohkan perilaku etis akan menginspirasi guru untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, budaya sekolah dan lingkungan kerja. Sekolah dengan budaya yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika cenderung memiliki guru yang lebih berhasil dalam menerapkan kode etik. Yang keempat, sistem evaluasi dan pengawasan. Adanya evaluasi rutin terhadap penerapan kode etik, guru dapat membantu memastikan bahwa standar etika tetap terjaga. Evaluasi ini bisa berupa observasi, penilaian kinerja, atau umpan balik dari siswa dan orang tua. Yang kelima, dukungan profesional dan pengembangan diri. Guru yang terus mengembangkan diri dan mendapatkan pembaruan mengenai praktik etis dan profesional cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kode etik. Dan yang terakhir, sistem penghargaan dan sanksi. Memberikan penghargaan kepada guru yang konsisten menerapkan kode etik dapat menjadi motivasi tambahan. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan formal, penghargaan materi, atau promosi. Jadi, adanya sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar kode etik membantu menjaga disiplin dan mencegah pelanggaran berulang. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor ini, guru dapat lebih berhasil dalam menerapkan poin kode etik profesi keguruan dalam praktik sehari-hari mereka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu apa dampak dari pelanggaran kode etika profesi terhadap karir seorang guru. Jadi dampak dari pelanggaran kode etik profesi bagi karir seorang guru dapat sangat merugikan dan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kehilangan kepercayaan dan reputasi. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan siswa, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat terhadap seorang guru.
Yang kedua, pencabutan lisensi atau sanksi disipliner. Pihak berwenang seperti Dewan Pendidikan atau asosiasi profesi dapat mengambil tindakan disipliner terhadap guru yang melanggar kode etik. Ini dapat termasuk pencabutan lisensi mengajar, penundaan atau pemberhentian sementara tugas mengajar, atau sanksi lain sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Pelanggaran kode etik serius dapat menyebabkan pemecatan atau non-pembaharuan kontrak kinerja bagi seorang guru. Institusi pendidikan biasanya memiliki kebijakan nol toleransi terhadap perilaku yang melanggar etika profesi, dan pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan yang sah untuk pemecatan. Dan yang keempat, merugikan finansial. Kehilangan pekerjaan atau sanksi disipliner dapat berdampak secara finansial bagi seorang guru. Mereka dapat kehilangan pendapatan tetap, manfaat kerja, dan kesempatan untuk kemajuan karir di masa depan. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Pelanggaran kode etik juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi seorang guru, termasuk rasa malu, stres, dan depresi. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, pelanggaran kode etik profesi dapat memiliki konsekuensi serius bagi karir, reputasi, dan kesejahteraan pribadi seorang guru. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam praktik mengajar mereka. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu mengapa celaan dari rekan-rekan dianggap sebagai sanksi moral yang signifikan bagi pelanggar kode etik dalam profesi guru, dan bagaimana lembaga pendidikan dapat merangkul serta mendukung guru yang menerima sanksi ini untuk memperbaiki diri dan tetap berkontribusi positif. Jadi, celaan dari rekan-rekan dianggap sebagai sanksi moral yang signifikan bagi pelanggar kode etik dalam profesi guru karena beberapa alasan. Yang pertama, celaan dari rekan-rekan menyebabkan penurunan status dan reputasi di antara komunitas profesional. Guru yang dihormati oleh rekan-rekan mereka merasa dampak yang signifikan ketika mereka kehilangan penghormatan ini. Yang kedua, guru adalah bagian dari komunitas profesional yang erat. Celaan dari rekan-rekan bisa menciptakan perasaan dikucilkan atau diisolasi, yang sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan profesional mereka. Yang ketiga, celaan dari rekan-rekan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat untuk mendorong guru mematuhi norma dan standar profesional. Ini adalah bentuk penegakan etika melalui tekanan sosial yang kolektif. Yang keempat, dihukum secara sosial oleh rekan-rekan memaksa guru untuk merenungkan tindakan mereka dan mempertimbangkan dampak dari pelanggaran mereka terhadap orang lain dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun cara lembaga pendidikan dapat merangkul serta mendukung guru yang menerima sanksi tersebut untuk bisa memperbaiki diri, yaitu dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada rehabilitasi, seperti menyediakan program pembinaan dan konseling untuk membantu guru mengatasi masalah yang mungkin telah menyebabkan pelanggaran. Konseling ini dapat membantu dalam pemulihan emosional dan mental mereka, lalu memberikan kesempatan kepada guru untuk membangun kembali kepercayaan melalui tindakan positif dan kontribusi nyata dalam komunitas sekolah. Misalnya, mereka bisa dilibatkan dalam proyek-proyek sekolah yang bermanfaat bagi siswa dan komunitas. Cara ini tidak hanya mendukung guru tersebut secara individual, tetapi juga memperkuat budaya etika dan profesionalisme di dalam lingkungan sekolah. Pertanyaan dari kelompok 11, yaitu apa yang menjadi poin utama dalam pengembangan kode etik profesi guru dan mengapa penting bagi mereka. Poin utama dalam pengembangan kode etik profesi guru adalah yang pertama, standar perilaku. Jadi, kode etik menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari guru dalam praktik mengajar mereka, termasuk integritas, profesionalisme, dan kewajiban terhadap siswa. Yang kedua, pedoman moral.
Kode etik memberikan pedoman moral yang membantu guru dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks dan menuntut dalam praktik mengajar, membantu mereka membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, perlindungan siswa. Kode etik bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan siswa, memastikan bahwa guru bertindak dalam kepentingan terbaik siswa dan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau merugikan mereka. Yang keempat, pemeliharaan kredibilitas profesi. Kode etik membantu memelihara kredibilitas dan reputasi profesi guru dengan menegaskan komitmen mereka terhadap standar tinggi dalam praktik mengajar dan menghindari perilaku yang dapat merusak reputasi profesi. Yang kelima, membangun kepercayaan dengan mematuhi kode etik. Jadi, guru dapat membantu kepercayaan dengan siswa, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan bermartabat. Penting bagi guru untuk mengikuti kode etik profesi karena hal ini membantu mereka menjaga profesionalisme, melindungi siswa, memelihara reputasi profesi, dan membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan. Dengan mematuhi standar etika yang tinggi, guru dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan terhadap pendidikan dan perkembangan siswa.